Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Absari, NIM 1219448, Lokal HPI 6B, Mata Kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, Dosen Pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hak asasi manusia sebagai dasar perlindungan korban. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diundangkan pada 11 Agustus 2006 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, teori-teori tentang perlindungan korban. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu, baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana. Hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah. Perlindungan terhadap korban tindak pidana selama ini masih banyak dikesampingkan, lebih fokus pada terdakwa merupakan ciri hukum pidana selama ini. Teori pemidanaan yang semula yakni teori pembalasan, di mana aparat penegak hukum dan korban tindak pidana telah merasa puas bila telah melakukan pembalasan pada pelaku. Perlindungan yang diberikan kepada korban hanya kasus-kasus yang memenuhi syarat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, masih banyak kelemahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam tatanan hukum positif Indonesia. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia kurang maksimal. Yang ketiga, asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, program perlindungan saksi dan korban di sebagian besar negara. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Yang keempat, perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di setiap negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia telah mencakup berbagai macam perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, meliputi pengaturan terkait perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian disusul juga dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dinyatakan bahwa kedudukan seseorang
saksi dalam proses peradilan pidana menempati yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila pada suatu perkara pidana tidak diperbolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara. Sebagian besar terungkapnya kasus pelanggaran hukum terjadi karena adanya informasi dari masyarakat, baik dari awal penyelidikan sampai dijelaskan dan akhirnya di pengadilan. Keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atau tersangka. Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyidikan maupun pembuktian di pengadilan. Peran seorang saksi di dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hukum pidana, adalah amat penting karena membawa konsekuensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan saksi pelapor, maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana. Yang kelima, pengaturan kelembagaan perlindungan saksi dan korban di beberapa negara, sesuai dengan kebutuhan dari sistem hukum masing-masing negara. Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, khususnya pada lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia, tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik, dan ekonomi. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Yang keenam, bentuk-bentuk perlindungan saksi di Amerika. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan fisik dan psikis, pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psikososial. Yang kedua, perlindungan hukum, keringanan hukuman dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pasal 10 Undang-Undang 13/2006). Yang ketiga, pemenuhan hak prosedural saksi, pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan
kasus penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan, dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang 13/2006. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.